Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inta Syariah, NIM 19042139, mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Baiklah, pada pertemuan 14 ini saya akan membahas tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu rencangan pembangunan kerja. Yang pertama, analisis beban kerja. Seluruh pegawai dalam suatu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab. Dalam analisis ini terdapat indikator-indikator beban kerja seperti uraian tugas, waktu, volume, beban kerja dalam kurun waktu tertentu, persentase, dan jumlah pegawai ideal yang seharusnya dibutuhkan suatu organisasi. Melalui ABK ini, kebutuhan pegawai di masa depan bisa direncanakan dengan diusulkan pada rekrutmen pegawai baru sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis jabatan atau ANJAP. Seluruh jabatan pegawai mulai dari staf dan pejabat struktural maupun fungsional masuk ke dalam nama jabatan. Nama jabatan ini ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Istilah staf sekarang diganti dengan nama jabatan tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditangani. Misalnya operator komputer, peranata komputer, pengelola bahan kepegawaian, kepala seksi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK. Setiap Pemkap atau Pemkop biasanya memiliki situs internet ini. SIMPEK memuat data pegawai pejabatan, unit kerja, dan informasi umum lainnya seputar pegawai. Sistem ini juga memuat jabatan kosong, pegawai yang akan pensiun, dan sebagainya. Selain itu juga digunakan untuk konsultasi online dan mengolah data-data kepegawaian. Yang keempat, sasaran kinerja pegawai negeri sipil atau SKP. Dokumen ini merupakan kontrak pekerjaan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Di sini memuat uraian tugas, kualitas pekerja, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target sasaran, dan sebagainya. Nantinya pada akhir tahun akan dinilai realisasinya berapa dan akan kelihatan nilai prestasi kerja pegawai dalam daftar penilaian prestasi PNS. Yang kedua yaitu tim kerja mandiri. Tim kerja mandiri merupakan suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh dalam menyelesaikan tugasnya. Hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan instrumen tim kerja mandiri yaitu yang pertama, apabila karyawan melaksanakan kegiatan yang tidak interdependen dengan kerja lain, pembentukan tim mungkin tidak diperlukan. Yang selanjutnya, organisasi tertentu bisa saja mempunyai persepsi bahwa organisasi tersebut tidak atau belum perlu melakukan perubahan. Yang ketiga, pembentukan tim kerja mandiri tidak perlu dipaksakan. Yang keempat, organisasi yang tidak menghargai kinerja yang memuaskan akan menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga, gugus kendali mutu. Quality Control Circle atau QCC atau yang lebih dikenal dengan gugus kendali mutu atau GKM merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja secara bersama-sama sebagai pelopor dalam menjaga dan melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kualitas produk, jasa, dan pekerjaannya. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan anggota dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga anggota dapat berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan kepuasan kerja serta kepuasan bagi konsumen. Manfaat penerapan program GKM bagi karyawan yang pertama yaitu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pribadi, mendapatkan perhatian orang lain, latihan menganalisis masalah dengan mempergunakan metode statistik yang praktis. Yang ketiga, lebih memahami teknik-teknik pengendalian kualitas. Yang keempat, mendorong peningkatan kreativitas. Selanjutnya, manfaat penerapan program GKM bagi organisasi perusahaan yaitu yang pertama, sarana untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kualitas hasil kerja, pelayanan, dan jasa menjadi lebih baik. Yang ketiga, membangkitkan semangat dan mengembangkan rasa memiliki. Yang keempat, bertanggung jawab dan selalu awas diri dari seluruh karyawan. Yang kelima, mengurangi kesalahan atau serta memperbaiki mutu. Terdapat banyak faktor kesuksesan suatu program GKM yaitu yang pertama mengadakan suatu lingkungan yang cocok, yang kedua mendapatkan komitmen untuk menjamin manajemen puncak, yang ketiga memilih orang dan area yang tepat, yang keempat latihan adalah penting, bersifat terbuka dan positif. Yang selanjutnya itu mutu hidup kekaryaan.
Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan adalah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan. Penekanan pelaksanaan program ini diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional meskipun sebagai konsep ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 14 ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.